Tapi di hari itu tiba-tiba kayak nggak ada angin lewat. Tiba-tiba nggak ada angin berhembus. Tiba-tiba kayak senyap semuanya, sunyi. Terdengarlah suara anak kecil bermain di bawah jembatan tol itu. Tahu nggak kalian? Tiba-tiba ada 3 anak kecil menghampiri dia. Datang menghampiri dia. Dan dia tahu ini sebenarnya bukan manusia. Dia tahu ini adalah makhluk gaib yang ada di sekitar sini. Anak itu mendatangi Mas Paijo itu untuk meminta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mas Damar. Di tempatnya tukar pikiran dan bukan saling menyalahkan. Hari ini di episode kedua saya akan menceritakan kepada kalian itu pengalaman horor dari teman saya ke temannya dan sampai kepada si penjual durian. Hari ini saya menceritakan tentang pengalaman seseorang, tersebut aja namanya Mas Paijo. Mas Paijo ini dia penjual durian yang ada di Martubung. Biasanya dia jualan durian itu di bawah jembatan tol Belmerah. Biasanya beliau itu jualan dari sore sampai jam 2 malam atau 2 pagi dini hari. Beliau tuh cukup berani ya, jualannya malam hari. Dan hari-hari biasa seperti biasa beliau lewati, tidak ada hal aneh, tidak ada hal janggal. Tahu nggak? Di daerah kami itu di bawah jembatan tol itu di kanan kiri itu ada kuburan muslim ya. Nah, singkat cerita, hari-hari seperti biasa dilewati. Jadi si penjual durian ini tidak ada merasa ada gangguan apapun. Tapi di hari-hari berikutnya ketika dia udah mulai 2 minggu berjualan di situ seperti biasa, tahu-taunya ada seorang anak kecil bermain di bawah jembatan tol itu. Dan dia itu tidak merasa ada keanehan. Mas Paijo ini seperti biasa, tidak ada merasa keanehan, mungkin itu hal biasa atau angin yang berhembus sehingga membunyi seperti suara anak kecil. Tapi lama-kelamaan suara itu makin jelas, sering terdengar oleh Mas Paijo. Mas Paijo ini ditemani oleh temannya sendiri atau kita bilang itu anak buahnya untuk membantu dia itu berjualan di bawah jembatan tol. Jadi mereka itu cuma berdua di bawah jembatan tol sampai di jam 2 dini hari. Tapi di hari itu tiba-tiba kayak nggak ada angin lewat. Tiba-tiba nggak ada angin berhembus. Tiba-tiba kayak senyap semuanya, sunyi. Terdengarlah suara anak kecil bermain di bawah jembatan tol itu. Tahu nggak kalian? Tiba-tiba ada 3 anak kecil menghampiri dia. Datang menghampiri dia dan dia tahu ini sebenarnya bukan manusia. Dia tahu ini adalah makhluk gaib yang ada di sekitar sini. Anak itu mendatangi Mas Paijo itu untuk meminta buah durian. Dengan senang hati Mas Paijo dengan rasa ketakutan yang merindingnya itu dan dia itu memberi 1 buah. 1 buah diberikan kepada anak tadi dan anak tadi itu nggak mau dibuka. Jangan dibuka ya, katanya. Jadi cuma dikasih bulat-bulat seperti itu. Mas Paijo seperti biasa. Karena Mas Paijo nuruti apa kata pembeli, tapi ini Mas Paijo tahu ini yang beli itu siapa. Jadi ketika Mas Paijo dengan senang hati memberikannya kepada anak tadi dan pergilah mereka. Dan Mas Paijo juga tahu bahwasannya itu adalah anak-anak atau makhluk gaib yang ada di tempat itu. Singkat ceritanya, begitu berapa jam kemudian anak tadi itu balik lagi mengantarkan buah durian yang tadi. Bahwasan buah durian tadi itu mentah, minta diganti yang lain. Jadi Mas Paijo seperti biasa juga mengambil lagi buah durian tadi itu dan diberi kepada anak kecil tadi. Dan ketika anak kecil tadi pergi, Mas Paijo mulai buka durian yang dikatakan mentah tadi. Ketika dibuka, nggak taunya ada keluar darah di durian tadi. Mas Paijo itu berlari dan bersama temannya itu berlari ke arah tempat musola yang didiami seorang ustadz. Jadi Mas Paijo itu konsultasi. Mas Paijo itu ketakutan minta air. Saking ketakutan Mas Paijo lari ke sana itu untuk bertanya, untuk konsultasi, untuk berobat lah. Karena
dia melihat sosok anak kecil yang mendiami bawah jembatan tol tadi. Singkat ceritanya, Mas Paijo dikasih air. Dipesan sama Ustadz tadi bahwasannya kalau bisa jualan itu jangan sampai malam kali. Jam 11 atau jam 12 tutup. Itulah diberi nasihat. Tapi Mas Paijo itu, yang herannya kata Mas Paijo, di hari-hari jam-jam segitu itu sering banyak pembeli. Jadi Mas Paijo itu tertarik berjualan sampai larut malam, sampai dini hari, itu karena pembeli masih banyak. Tapi nyatanya yang beli itu bukan hanya orang, tapi dedemit yang ada di situ. Iya. Cerita ini dipopulerkan, disampaikan oleh teman saya. Dan itu memang benar adanya. Singkat ceritanya, Mas Paijo itu tetap memberanikan diri seperti biasa berjualan di tempat itu. Tapi hari-hari berikutnya bukan anak kecil saja yang datang, tapi orang tua atau nenek-nenek penunggu di tempat itu. Jadi Mas Paijo tuh sering terusik, sering terganggu. Jadi Mas Paijo itu berinisiatif karena Mas Paijo tuh nyari rezeki di tempat itu. Jadi Mas Paijo nggak mau dia keluar dari tempat itu atau tetap berjualan tetap di tempat itu. Karena sering menjumpai makhluk gaib, maka Mas Paijo itu berjualannya sampai jam 11 malam saja. Karena Mas Paijo terasa takut karena makhluk gaib yang ada di situ sering menampakkan wujud bahkan mengganggu Mas Paijo. Jadi Mas Paijo tuh sampai jam 11 malam. Singkat ceritanya, kata teman saya itu, sampai pada waktu teman saya itu mau beli itu sekitar jam 11 malam. Itu Mas Paijo buru-buru menutup jualannya, menaikkan ke pick-up-nya. Karena dia dilihatnya ada anak kecil menghampiri. Padahal itu teman saya. Begitu traumanya lah Mas Paijo. Bahwasannya si penjual durian yang berada di bawah jembatan tol itu melihat sosok-sosok makhluk gaib sehingga trauma dia mendalam. Ketika ada anak kecil yang datang, dia kira itu makhluk gaib. Padahal teman saya yang mau beli. Ini cerita real. Ini pengalaman yang ada di bawah jembatan tol itu. Dulu itu sangat seram dan menakutkan. Sampai-sampai orang itu melihat sesuatu yang aneh di bawah jembatan tol itu. Sampai situ segini cerita saya, mudah-mudahan itu terinspirasi. Kalian itu punya pengalaman-pengalaman pribadi. Jika kalian punya pengalaman pribadi yang mau kalian ceritakan, DM saya. Mungkin di episode selanjutnya saya akan menceritakan kepada kalian pengalaman-pengalaman kalian itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.